Pada akhirnya terbongkar nih guys, siapa sih sebenarnya orang yang pengen banget Ibu Sri Mulyani mundur dari kabinet Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalian masih ingat kan soal isu itu? Isu yang baru saja ramai diperbincangkan banyak orang. Dan kali ini kita tahu siapa yang sebenarnya ingin sekali Ibu Sri Mulyani mundur. Bahkan dia juga mengkandidatkan nama-nama untuk menggantikan Ibu Sri Mulyani. Salah satunya Pak Tom Lembong. Halo kawan-kawanku semuanya, selamat datang di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan seperti biasanya juga, karena tadi sudah aku singgung di awal, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN. Dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Saya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba secara sederhana dengan logika kita dongok-dongok sekarang ini menyatakan, memastikan Prabowo harus menarik Anies Baswedan dengan gengnya. Siapa geng-gengnya itu? Sudirman Said, kemudian Mahfud MD, kemudian Tom Lembong. Itu ahli-ahli ekonomi sekarang menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Airlangga sekarang, Menteri Perekonomian Airlangga. Tak mampu mereka. Beta perhatikan indeks harga saham gabungan saat ini anjlok. Menurut beta terdapat beberapa faktor, tapi dari semua faktor itu ada satu faktor yang paling berpengaruh, yaitu isu terkait digantinya Ibu Sri Mulyani. Itu faktor paling kuat yang membuat arus dana asing keluar dari pasar. Dan kenapa bisa begitu? Karena Ibu Sri Mulyani itu sangat dikenal oleh para investor asing. Apalagi kinerjanya Ibu Sri Mulyani sudah terbukti sejak zaman Pak SBY hingga Pak Prabowo saat ini. Maka sudah pasti para investor percaya dengan kinerjanya Ibu Sri Mulyani. Jadi sekali lagi beta bisa simpulkan bahwa faktor paling berpengaruh yang membuat anjloknya indeks harga saham gabungan saat ini adalah isu terkait digantinya Ibu Sri Mulyani. Terlepas dari itu, yang menjadi pertanyaan, siapa yang membuat isu terkait digantinya Ibu Sri Mulyani? Yang membuat isu tersebut adalah para anak abah, para ternak unta yang koar-koar bahwa Abah Yohanes and the Gang akan menggantikan Ibu Sri Mulyani dan Pak Erlangga Hartarto. Dorang dengan secara sistematis lewat media sosial dan lapangan meminta Pak Prabowo untuk menarik Abah Yohanes menjadi Menteri Keuangan karena dianggap paham soal keuangan dan paham soal ekonomi. Lalu kira-kira ketika para investor mendengar Abah Yohanes akan menjadi Menteri Keuangan, apakah para investor akan senang? Apakah para investor akan bahagia? Yang ada para investor akan merasa takut, merasa geli, bahkan muak karena Abah Yohanes itu gagal di sebuah bidang. Baik itu gagal sebagai dosen, gagal sebagai Menteri Pendidikan, gagal sebagai gubernur, calon presiden, hingga kembali gagal sebagai calon gubernur. Apalagi Abah Yohanes memiliki sebuah gagasan yang sangat mendunia, yaitu kelebihan bayar. Maka para investor serasa melihat mimpi buruk. Ditambah Tom Lembong yang terjerat kasus korupsi tapi diisukan menjadi Menteri Ekonomi, maka sudah pasti para investor akan menarik dorang punya saham, karena kalau tidak dorang punya saham akan meninggal secara tragis kalau tidak segera keluar. Jadi itulah jahatnya para anak abah. Dorang punya 24% cara untuk membuat kegaduhan di Indonesia. Dorang punya 24% cara untuk membuat Indonesia diam di tempat, bahkan mundur. Jadi saudara yang ingin melihat Indonesia maju, beta minta saudara harus kuat. Kuat karena saudara punya tugas sangat berat. Saudara bukan sedang menghadapi manusia biasa, tapi menghadapi manusia yang dirasuki oleh roh unta. Terkadang saudara juga harus menghadapi manusia yang dirasuki oleh roh banteng. Jadi saudara harus kuat dalam bergandengan tangan untuk selamatkan Garuda dari moncong unta dan moncong banteng. Oke, ini semakin jelas ya teman-teman ya. Dari adanya isu kemarin, isu kalau Ibu Sri Mulyani mundur, yang mana kita nggak tahu nih kenapa kok tiba-tiba ada isu itu muncul.
Yang kemudian kalau kita coba lihat lagi dari video yang barusan kita tonton, ada orang yang mengusulkan nama. Orang yang mengusulkan nama ya, itu diusulkan dan menyebut katanya itu bisa menggantikan Ibu Sri Mulyani dan Pak Erlangga yang dianggap gagal untuk mengurusi pekerjaannya. Dan menyebutnya ada nama-nama yang ya itu sudah bukan lagi nama baru ya. Nama-nama yang sangat familiar sekali di telinga kita. Sangat familiar sekali orang-orangnya ya. Kok bisa mencalonkan atau mungkin merekomendasikan orang-orang itu ya untuk Pak Prabowo Subianto. Oh ya, ngomongin soal Pak Anies teman-teman. Karena tadi disinggung kan namanya Pak Anies. Ini ada momen menarik ketika momen buka bersama sebuah partai yang mana partai ini dulunya mendukung Pak Anies, tapi ketika buka bersama di 2025 ini tidak nampak sosoknya Pak Anies Baswedan. Justru yang diundang adalah Pak Jokowi dan juga Ibu Puan Maharani. Nah ini dia. Apakah ini sebuah tanda demi kalau cintamu Pak Anies ya Baswedan Allah itu pada sudah Muhammad mulai nabimu, ampunilah ditinggalkan? dosaku, wujudkan sebenarnya harapanku. Omongan soal Pak Anies ditinggalkan bukan omongan baru teman-teman ya. Ini sudah ada ketika perlahan partai-partai ini mendekat dan merapat dengan Pak Prabowo Subianto. Padahal saya ingat banget nih di 2024 itu Nasdem masih ngundang Pak Anies Baswedan. Bahkan Pak Anies itu ngasih kejutan apa ya waktu itu, ngasih durian atau sirsek gitu loh untuk Pak Surya Paloh. Nah ini ketika bukber di 2024 teman-teman. Berbeda sama sekarang nggak ada orangnya. Nah ini dia yang aku maksud tadi, ngasih kejutan tuh buat Pak Surya Paloh. Tuh. Ya, tak ada angin, tak ada hujan, tak disangka ketiga partai politik yang awalnya kompak pendukung Anies Baswedan kini justru berbalik badan meninggalkan Anies. Ketiga partai yakni PKB, Nasdem dan PKS berbondong-bondong pindah haluan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Mengapa bisa demikian? Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bilang kalau sulit bagi Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Meski tak menyebut secara detail, namun Surya Paloh menegaskan Nasdem tidak bisa sendirian dalam mengusung Anies. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Oh, ini waktu sebelum Pilkada kemarin, teman-teman. Sampai itu orang yang digadang-gadang bakal ikut di Pilkada, ternyata nggak jadi. Ikut mendukung malahan ya, mensupport dari pasangan 03 di Jakarta, yaitu Pak Pram dan juga Bang Dul. Yang menarik lagi teman-teman ya, ketika kita coba mengingat-ingat atau membahas soal Pak Anies Baswedan, mungkin ya teman-teman ya, mungkin kenapa kok kali ini Pak Anies tidak ikut buka bersama, itu karena Pak Anies cukup sibuk teman-teman. Iya, belakangan ini Pak Anies sibuk berceramah politik. Dan kita merasakan betul apalagi hari-hari belakangan ini, suasana perekonomian yang berat. Di sini ekonominya ringan atau berat? Ibu-ibu, ringan apa berat? Yang paling tahu ibu-ibu. Betul ya? Bapak-bapak tahu harga cabai enggak? Tuh kan, yang itu tahu ibu-ibu. Ceramah politik teman-teman. Jarang kan kalian lihat ya, ceramah politik. Apa-apa mahal Bu? Yang mahal apa? Bensin mahal Pak? Bensin murni apa oplosan? Tuh, lagi-lagi.
menyinggung soal isu yang lagi rame ya. Oplosan. Jadi ini cerita Pak Jazir ini, Ustadz Jazir ini bersahabatnya dengan kakek saya. Jadi sebetulnya saya boleh panggil beliau, masa saya panggil Simbah gitu. Tapi beliau bersama dengan kakek saya. Nah, saya mau cerita Jazir. Di rumah itu, di Taman Yuwono, nenek saya itu punya aturan. Yang laki-laki tidak boleh ke dapur. Ya. Yang perempuan tidak ke pasar. Yang belanja anak laki-laki, yang masak anak perempuan. Terus tanya, kenapa begitu? Supaya semua anak laki-laki tahu harga kebutuhan pokok di pasar. Nah, sekarang online. Gak perlu ke pasar. Tapi ibu-ibu merasakan betul kebutuhan pokok harganya mahal. Jadi tantangan ekonomi makin hari makin besar. Korupsi. Ada yang ditangkap karena korupsi beneran. Ada yang diproses karena nggak jelas tuduhannya apa. Iya toh? Betul nggak? Betul. Namanya siapa, Mas? Iya, ada yang ditangkap tidak jelas. Lo kemarin, Mbak, itu pengadilan dilakukan, hakim. Tuh, itu dia cuplikan ketika Pak Anies Baswedan itu lagi melakukan ceramah, tapi temanya politik, teman-teman, menyinggung sana sini gitu. Entah apa yang membuat Pak Anies Baswedan itu mengatakan hal itu, yang mana kalau kita bicara soal Pak Anies Baswedan memang seringkali kontroversi di balik omongan-omongannya ketika berada di pihak yang kalah. Ya persis seperti kalau di pihak yang menang sih juga pernah sih. Contoh seperti waktu memenangkan Pilkada Jakarta waktu itu ya, yang mana itu membuat Pak Ahok luar biasa marahnya karena apa yang dikatakan Pak Anies itu sangat tidak negarawan, katanya Pak Ahok seperti itu. Oh, ini ada kabar terbaru soal Danantara, teman-teman. Yang nantinya di bawahnya nanti kita sampaikan juga, tapi dari Dewan Pengawas beberapa hal, contohnya mungkin kalau kita mulai dari Dewan Pengawas, kita ketahui bersama Dewan Pengawas. Ini ada kabar terbaru soal Danantara, teman-teman. Kita adalah Bapak Erick Thohir, kemudian juga ada Bapak Mulyaman Hadad, kemudian juga ada dari para Menko, dan juga, nah ini susunannya ini adalah susunan secara lengkap yang nantinya di bawahnya nanti kita sampaikan juga, tapi dari Dewan Pengawas ada Bapak Erick Thohir, Bapak Mulyaman Hadad, dan juga para Menko dan Menseknek itu ada di dalam Dewan Pengawas. Dan kemudian dilanjutkan oleh di Dewan Pengarah, ini memang kami meminta dan alhamdulillah saat ini sudah disetujui, ada Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pengarah, karena dengan pengalaman beliau selama 10 tahun dan 10 tahun memimpin negara ini tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap jalannya Danantara ke depannya. Oke. Nama yang sudah tidak asing disebutkan yaitu namanya Pak Joko Widodo dan juga namanya Pak SBY yang ikut serta dalam Danantara. Saya tahu nih, nanti setelah adanya hal ini, setelah penjabaran hal ini, saya tahu narasi yang berkembang di masyarakat apa. Pak Jokowi yang haus kekuasaan, Pak Jokowi yang tidak ingin turun jabatan, Pak Jokowi yang begini yang begitu, itu kan selalu seperti itu kan. Nah, jangan ditafsirkan negatif dulu, teman-teman. Seringkali Pak Prabowo itu mengatakan, kenapa kok melibatkan mantan-mantan presiden untuk bersama-sama bersatu untuk kemajuan bangsa? Ya karena Pak Prabowo Subianto melihat ini loh presiden kita 10 tahun memimpin Indonesia. Pastinya ini juga sangat luar biasa mengetahui bagaimana Indonesia itu ke depannya, mengetahui potensi-potensi di Indonesia. Makanya nggak heran jika Pak Prabowo Subianto itu mengajak mereka semuanya untuk bersatu membangun bangsa.
Salah satu contohnya melalui Danantara ini. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Oke. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Oh, ini perdana ketika pidatonya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden waktu itu sudah mengajak banyak pihak untuk bersatu membangun bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya, saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Tuh, dengar sendiri kan? Itulah kenapa Pak Prabowo Subianto ini kekeh banget pengen mantan-mantan presiden juga ikut andil dalam pembangunan bangsa. Karena melihat selama 10 tahun ini, selama 10 tahun kemarin ya, Pak Jokowi 10 tahun, Pak SBY 10 tahun, itu waktu yang luar biasa untuk membangun Indonesia. Lantas kenapa kok sekarang tidak diikut sertakan gitu loh? Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.